Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Matur suwun sangat rawuh Bapak Ibu guru menyempatkan waktu, ada yang meninggalkan kelas untuk hadir di acara kali ini, yaitu komunitas belajar SMKN Mojoagung dengan tema diseminasi rancangan pembelajaran berbasis proyek, yaitu Sport Education Model atau SEM. Ini tujuannya untuk pengenalan tentang Sport Education Model tersebut. Dengan tema yang saya ambil yaitu pelestarian permainan tradisional. Saya ambil lebih spesifik lagi Gobak Sodor Nusantara. Nanti kalau SEM ini berarti berbentuk pertandingan Gobak Sodor. Latar belakang saya memilih tema ini adalah dengan seiring kemajuan teknologi munculnya berbagai bentuk hiburan modern, minat-minat remaja terhadap permainan tradisional itu semakin menurun. Permainan tradisional yang kaya nilai budaya ini sering dianggap kurang menarik bagi remaja anak sekarang. Pengalaman peserta didik ini yang didapat dari setiap proses belajar, dari pembelajaran terutama di PJOK, itu ada yang berbagai dari jenis kelamin yang berbeda, latar belakang fisik yang berbeda, yang mereka itu memiliki peran dalam setiap pembelajarannya. Penerapan Sport Education Model atau SEM ini dalam pembelajaran PJOK di sekolah menengah menawarkan pendekatan komprehensif dan menarik untuk meningkatkan pengalaman belajar peserta didik. Pengembangan nilai fair play di dalam PJOK, SEM dapat memfasilitasi pembelajaran yang lebih bermakna dan mendukung pengembangan sosial serta emosional. Dengan melihat aset di SMKN Mojoagung ini seperti kepala sekolah, guru, dan pihak-pihak terkait yang selalu mendukung untuk berkolaborasi dalam peningkatan kualitas pembelajaran. Peserta didik untuk aktif bergerak, halaman sekolah yang luas, sarana yang cukup, serta hasil interview peserta didik yang memiliki keterikatan terhadap permainan tradisional Gobak Sodor. Tujuan dari program ini adalah memfasilitasi pembelajaran terutama di PJOK yang berpihak pada peserta didik dan kontekstual serta pengembangan nilai sikap mandiri, kolaboratif, berpikir kritis, fair play, tanggung jawab, dan merancang aktivitas gerak melalui permainan tradisional. Untuk indikator ketercapaian tujuan pembelajaran, yaitu peserta didik dapat merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi penyelenggaraan pertandingan Gobak Sodor. Peserta didik dapat menyampaikan suara, ide, gagasan, serta memilih peran yang sesuai dengan potensi dan minatnya masing-masing. Lalu peserta didik dapat mengimplementasikan nilai tanggung jawab, kerjasama, fair play, dan percaya diri dalam menyampaikan pendapat. Slide selanjutnya. Capaian sudah tadi. Langkah-langkahnya yaitu peserta didik akan terus dilibatkan selama program berlangsung, mulai dari pengelolaan musim, afiliasi, penyiapan pertandingan formal, puncak pertandingan, pencatatan pertandingan, festivity atau festival, sampai pada evaluasi refleksi yang mana dalam prosesnya peserta didik akan diberikan kesempatan untuk menyampaikan ide atau gagasan serta dapat memilih peran sesuai bakat minatnya masing-masing. Nanti strukturnya
penanggung jawabnya tetap kepala sekolah, lalu ketua pelaksananya saya, kemudian ada 12 guru sebagai fasilitator. Seluruh peserta didik berperan, mulai dari kelas 12 berperan sebagai agen supporter, kelas 10 dan 11 bisa dipilih menjadi panitia atau pemainnya. Komite sekolah sebanyak 1 sebagai narasumbernya. Terima kasih Bapak Komite yang sudah hadir. Kemudian Pak Buyupan wali murid sebanyak 3 orang sebagai pelaksana buzzer. Nanti kita bisa koordinasikan dengan Pak Buyupan wali murid. Setelah itu ini masalah pengelolaan museumnya ini saya jadwalkan, ini saya rencanakan agar tidak crash dengan PAS. Ini di tanggal 16 sampai 26 November. Afiliasinya selama program berlangsung, penyiapan pertandingannya formal di tanggal 26 sampai 03 Desember. Puncaknya pertandingan di tanggal 3 sampai 5 Desember. Kemudian monggo nanti. Kursi satunya pun dia. Lanjut ya. Untuk pencatatan pertandingan selama program berlangsung, festival akhir kompetisi atau festivity tanggal 5 Desember, evaluasinya tanggal 6 sampai 8 Desember. Nanti kalau ternyata ada jadwal kita yang fresh, bisa kita evaluasi dan perbaiki lagi berdasarkan diskusi. Dari kapasitas sekolah dan keterlibatan komunitas, sekolah memiliki sarana sekolah berkolaborasi dengan wali murid, kemudian ada kebijakan sekolah yang mendukung keterlibatan peserta didik, kemudian keterlibatan komunitas belajar atau kompel di SMKN Mojo. Oke, ini rencana evaluasi. Evaluasinya ini tujuannya apa kekurangan yang terjadi selama proses pertandingan tersebut. Jadi kita sebagai guru, 12 fasilitator tadi hanya memfasilitasi, yang menjadi panitianya semuanya siswa. Dan itu dibagi ke semua kelas, tidak hanya memilih OSIS, tapi ke semua siswa. Kemudian teknik pengambilan data yang akan digunakan adalah observasi, wawancara, kemudian refleksi. Nanti kita buat rubrik penilaiannya kepada siswa. Kita bedakan antara siapa yang penilaian kepada peserta lomba dan penilaian kepada panitia. Tantangan pengenalan SEM ini model pendidikan yang belum pernah diterapkan di SMKN Mojo. Meskipun sudah pernah gitu Pak Ibu. Solusinya melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai manfaat SEM kepada warga sekolah, peserta didik ataupun orang tua. Tantangan kedua, pengelolaan kelas dan penjadwalan. Ini yang sering kita temui. Jadwal kita sangat padat sehingga penjadwalannya banyak terbentur dengan acara-acara lainnya. Solusinya menyusun perencanaan dan jadwal yang efisien untuk mengakomodasi SEM tanpa mengganggu kegiatan lain. Tantangan ketiga yaitu kriteria penilaian untuk menilai keberhasilan SEM. Ini memang agak sulit karena setelah
pertandingan selesai, terkadang fasilitator lupa untuk melakukan penilaian. Dengan solusi menggunakan penilaian berbasis rubrik terstruktur, menilai berbagai peran dan aspek pembelajaran di saat atau proses pembelajaran SEM tersebut. Next. Oke, terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait SEM. Kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, menawi atau diskusi. Bapak Ibu semua ada pertanyaan, monggo, atau usulan atau saran. Kalau saya melihat dari konsepnya sebetulnya sudah sangat luar biasa Pak Andi, memunculkan permainan tradisional di kalangan gencarnya permainan online atau digital gitu. Jadi saya rasa sangat luar biasa untuk sebenarnya. Dan juga seperti tadi yang memberikan ruang bagi anak-anak untuk lebih bergerak atau aktif dan sesuai juga selaras dengan jawabannya. Nah, kalau saya pribadi sepengalaman saya ketika ada perlombaan, ketika ada kompetisi itu pasti yang ditunggu-tunggu adalah hadiahnya. Iya, hadiahnya. Enggak juga dia deh. Ikhlas untuk berkompetisi. Hadiahnya tadi kan di konsepnya Pak Hani saya mati kayaknya belum ada untuk hadiah, reward dapat dari mana juga pendanaannya dan sebagainya itu. Nah, Pak Hani mungkin bisa memberikan pemaparan pada kami agar lebih jelas lagi dan lebih sempurna lagi dalam konsepnya. Oke. Memang untuk pendanaan, kalau ini kan proses pembelajaran, reward kita kepada siswa terbentuk nilai. Ya, berbentuk nilai. Kalaupun kita nanti ingin memacu lebih keras lagi, ini, itu nanti ada di tahap evaluasi. Kalau kita melakukan edukasi sama sosialisasi bentuk ini dalam perwujudan praktek ini menggunakan reward nilai, ternyata tidak begitu memicu siswa untuk aktif di situ, maka kita evaluasi lagi bagaimana kita memicunya untuk menganggarkan, ya, memfasilitasi dengan anggaran yang diberikan. Barangkali ada pertanyaan lagi, monggo. Atau usulan, monggo. Nah, jadi dalam penerapan nantinya untuk SEM ini tadi nanti penilaiannya bagaimana? Tadi kan ada dibagi-bagi ya, ada yang peserta didik itu jadi panitia, ada juga yang menjadi peserta. Nah, apakah dibedakan nanti untuk nilai yang diberikan, penilaian diberikan kepada mereka atau gimana? Ya, nanti kita bedakan, Bapak. Kita bedakan mereka yang jadi panitia, mereka yang jadi peserta. Jadi kita lakukan itu secara bergiliran. Berarti mereka yang tidak jadi panitia bisa kelas, misalkan di kelas BDP 1 nanti terbagi, ada yang jadi panitia karena jumlah panitianya itu sedikit, tidak semua masuk ke panitia, maka mereka lainnya bisa jadi peserta. Nanti kita rombak lagi, ya, di rolling lagi. Ketika kelas lain melakukan pertandingan, kelas tadi yang belum jadi peserta itu kita jadikan panitia, itu seterusnya. Panitia itu berarti dari guru juga dari siswa gitu Pak? Mboten, gurunya hanya sebagai fasilitator. Semua pelaksanaan murni dari siswa, dari segi panitia, peserta, semuanya dari siswa. Untuk selanjutnya,
komite nanti dilibatkan dalam hal apa saja nanti untuk mendukung proyek ini. Tupoksi komite aja tadi. Ini narasumber. Nanti komite dalam pelaksanaannya nanti sebagai narasumber atau penghubung kepada wali murid. Nanti kita waktu di pelaksanaan di edukasinya kepada siswa, nanti pembagian perannya nanti komite dan menjadi narasumber di acara tersebut, sosialisasi. Nanti ada kegiatan mengumpulkan mahasiswa. Iya. Nanti ketika anak-anak pelaksanaan pertandingan, otomatis supporter ini butuh konsumsi dan nanti berarti di situ akan diimbangi dengan festival bazar. Bisa dari bazar wali murid yang berjualan di situ atau siswa-siswa yang berjualan di situ. Nanti ini fokusnya pada SEM-nya di sport education modelnya, di sistem pertandingannya. Jadi bisa diaplikasikan kalau misalkan di sini gobak sodor kok dirasa kurang menarik, bisa diimbaskan ke mapel lainnya. Misalkan pertandingan pembuatan karya dari matematika, dari IPA, bisa. Misalnya kalau kan diterapkan pada mapel yang lainnya, kalau kolaborasi bagaimana? Boleh, sangat bisa, sangat baik. Yang kita gunakan SEM-nya biar anak-anak, tapi kita guru hanya sebagai fasilitator. Semuanya siswa yang terlibat di dalamnya. Tanya Pak, Oke, monggo. itu kan Oke, monggo. itu kan ada 12 guru sebagai fasilitator Pak ya. Dalam konteks ini kan olahraga, apakah guru olahraga itu terlibat atau guru yang lain boleh membantu dalam kegiatan? Boleh. Semakin jumlah guru kita kan besar ya, Iya. banyak sekali. Nanti 12 ini sebagai fasilitator utama. Di bahasanya kalau di P5 koordinator ini. Koordinatornya. Nanti kalau menyebar, misalkan ini enggak hanya kelas 10 aja yang dijadikan objeknya, semuanya berarti kita bisa gunakan satu guru untuk satu kelas. Kalau ini saya rasa juga bisa dimasukkan di proyek kelima Kelima. juga. Jadi nanti seperti festival gobak sodor. Jadi dengan kalau misalkan yang diambil hanya kelas 10, nanti kelas 11-12-nya festival makanan, bazar makanannya. Ya, usulan yang bagus masuk di program P5 yang kearifan lokal. Masuk ke arifan Masuk ke lokal. arifan lokal. Kolaborasikan dengan Untuk P5. mapel perorangan juga ini bisa. Kalau misalkan di mapel saya seperti sejarah, jadi nanti di permainan gobak sodor sambil disisipi pertanyaan-pertanyaan begitu. Jadi ada pertanyaan tapi ada permainannya juga. Jadi anak-anak juga nggak bosen, ada permainan tapi di situ juga ada kita menyisipkan akademiknya, materinya juga ada. Ya, makanya kita koordinasikan dengan guru pengampu P5. Jadi nanti ya, kita diskusikan lebih jauh lagi. Sampun ya, Pak Ibu ya. Terima kasih waktunya. Semoga pembelajaran ini jadi bermakna. Kita tutup dengan doa. Kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Doa mulai. Selesai. Suwun rawuhipun ngapunten menawi kula ada salah kata selama pemaparan.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.